Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al aminin al musannifin wa nakhusu khususan ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Syekh Abdul Hasan Al-Fadhili wa ila jamil ulama'ina wal asatid wal ustadzah lana jami'an wa ila jami'i man hadara fi hadal majlis fi ta'allum wa ta'lim syai'ulillahi lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa diberi rezeki, kesempatan, nikmat sehat walafiat sehingga bisa menghadiri ngaji Syarah Arba'in Nawawi, yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan pendahuluan latar belakang Imam Nawawi dalam menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pada malam hari ini sudah sampai amma ba'du, anapun sakwise basmalah, hamdalah, sholawat serta salam. Jadi amma ba'd itu adapun setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, sholawat serta salam, lalu apa yang dikatakan Imam Nawawi? Faqad rawaina, monggo teman-teman riwayatake sapa kita. Kami telah meriwayatkan dari an Ali bin Abi Thalib, saking Ali bin Abi Thalib, wa Abdillah bin Mas'ud, lan Abdillah bin Mas'ud, dari Ali bin Abi Thalib, Abdillah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, lan Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda, lan Abi Darda. Tinggal strip ya biar cepet. Wa Ibni Umar, lan Ibnu Umar, wa Ibni Abbas, lan Ibnu Abbas. Itu semuanya nama orang, nama sahabat sebagian besar. Wa Anas bin Malik, lan Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, lan Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri, lan saking Abi Sa'id Al-Khudri. Radhiya, moga-moga ngrindoni sinten Allah, Gusti Allah, anhum, saking Sayyidina Ali sampai Abi Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah memberikan ridho kepada mereka. Min turukin, saking piro-piro dalan. Dalan di sini kurung buka kurung tutup sanad. Sanad dalam hadis itu an Abi Hurairah, an Anasin, an itu namanya sanad. Dari berbagai jalan atau sanad kasih rotin kang akeh, dari berbagai jalan atau sanad yang banyak, biriwayatin, dengan kelawan piro-piro riwayat,
mutanawwi'atin kang warna-warna atau kang macem-macem, dengan riwayat-riwayat yang beraneka ragam. Jadi Imam Nawawi mendapat hadis ini dari berbagai sanad dan berbagai riwayat. Apa? Jadi hadis yang akan kita pelajari, kaji, ini adalah hadis keutamaan menghafal Arba'in Nawawi. Makna menghafal bisa menjaga, makna menghafal yang lain bisa mengamalkan. Lah ini yang penting. Jadi tidak hanya menghafal tapi juga mengamalkan. Syukur-syukur awake dhewe alhamdulillah bisa mempelajari hadis ini. Ya. Apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utawi sapane wong iku hafidhu, apal sapa man iku hafidhu, apal sapa man ala umati ing ngatasi umat ingsun, ba'asa arba'ina ing 40 apane hadisan hadise min amri diniha saking urusan agamane umat, saking urusan agamane umat. Barang siapa hafal 40 hadis dari umatku tentang urusan agamanya. Jadi hafidhul di sini menurut syarah dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah atau yang dikarang oleh yang disusun Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati. Syekh Muhammad bin Abdullah memaknai hafidhu, hafal di sini ay naqalalaha wa ballaghaha, menukil dan menyampaikan. Jadi ternyata hafal di sini maksudnya menyampaikan. Makna yang lain apa? Mengimplementasikannya, mengamalkannya lah gampangnya. Diamalke nanti hadis-hadis 40 ini. Termasuk innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di antaranya itu. Barang siapa yang hafal bisa menjaga, mengamalkan dan menyampaikan, begitu. 40 hadis tentang urusan agamanya, ba'asa mongko ngutus hu ing man sinten Allahu Gusti, ba'asa mongko bangkitake, bukan ngutus tapi membangkitkan. Ba'asa mongko bangkitake sinten hu ing man sinten Allah Gusti Allah, maka Allah akan membangkitkannya yaumal kiamat ing dalam dina kiamat, fi zumratil fuqaha ing dalam golongane pira-pira ahli fikih, wal ulama lan pira-pira wong alim. Fi zumratil fuqaha ing dalem golongane pira-pira wong kang ahli fikih, wal ulama lan para ulama.
Jadi tadi yang bisa menghafal, mengamalkan, menjaga 40 hadis, maka Allah membangkitkannya kelak di hari kiamat bersama golongan ahli fikih dan para ulama itu sendiri. Amin ya robbal. Jadi moga-moga yang ngaji kitab Syarah Arba'in Nawawi termasuk golongan para ahli fikih dan para ulama kelak di yaumul kiamah, termasuk di bawah benderanya Imam Nawawi. Ngaten nggih. Nah, ahli fikih itu maksudnya apa? Ay alladzina ya'rifunal masail fikihah. Jadi ulama fikih yaitu ulama yang mengetahui masalah-masalah fikih, masalah hukum-hukum Islam. Itu adalah fuqaha. Kalau ulama ini apa, Pak? Bedanya apa? Ulama ini dia lebih luas. Ay al-muttasifina bil ilmi, orang yang dilabeli dengan ilmu. Tidak hanya bab fikih, tapi juga faqihan kana au ghairahu, atau yang lainnya, kal hadis, kayak ilmu hadis, tafsir, mantik, balaghah, dan ilmu-ilmu yang lain itu ulama. Sekarang itu hafal satu hadis wae dikatakan ulama. Hafal satu hadis wae wis nyalah-nyalahke, wis bid'ah ke, wis ngapling swarga. Kayak dadi sekretarisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini ulama apa-apa itu ya. Na'udzubillah. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang liya, dalam riwayat yang lain, ba'asa mongkong bangkitake hu ing man sinten Allahu Gusti Allah, maka Allah akan membangkitkannya faqihan dalam halih atau dalam keadaan ahli fikih atau halih wong kang ahli fikih, aliman tur alim. Luar biasa ini. Jadi dalam riwayat yang lain Allah akan membangkitkan dirinya itu dalam keadaan orang yang ahli fikih dan alim kelak di akhirat. Walaupun di dunia itu hula-hulu gak ngerti, yang penting melu ngaji, yang penting melu menyimak, ngeslik-slik ya diamalke, itu kelak dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan orang yang ahli fikih dan alim. Walaupun yang dunyane biasa-biasa saja, kelak di akhirat menjadi orang yang luar biasa. Wa fi riwayati Abi Darda lan ing dalam riwayate Abi Darda, dalam riwayat Abi Darda, wa kuntulan ana sapa ingsun di sini Kanjeng Nabi Muhammad. Wa kuntulan ana sapa ingsun yauma lahu maring man yaumal kiamat ing dalem dina kiamat, dan saya akan menjadi itu. Maksudnya begitu. Kelak di yaumul kiamah menjadi apa? Syafi'an. Iku syafi'an, wong kang nyafaati, wa syahidan lan wong kang nyekseni. Syafi'an wong kang nyafaati, wa syahidan lan wong kang nyekseni. Jadi Kanjeng Nabi bersabda, saya akan menjadi orang yang memberikan syafaat dan orang yang menjadi saksi baginya kelak di yaumul kiamah. Iso njaga 40 hadis
wis ditatai Kanjeng Nabi, dan tentu kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Nah, maksudnya apa? Ditafsiri, dijelaskan, aisa ilan minallahi ayatajawaza an dzunubi. Syafaat apa yang diberikan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi akan meminta ampunan, memintakan ampun terkait dosa-dosa orang yang mampu menjaga, menghafal 40 hadis dan mengamalkannya. Ya, karena ini kitab Arba'in kan isinya 40 hadis yang ada di sini maksudnya. Terus wasyahidan, dari Kanjeng Nabi itu akan menjadi saksi apa? Bistiqaqihi rif'atan darajatahu wa 'uluwa martabatihi. Menjadi saksi kelak di akhirat akan tinggi derajat orang yang mampu menghafal 40 hadis. Jadi derajatnya orang yang bisa mengamalkan 40 hadis itu tinggi. Siapa yang jadi saksi? Kanjeng Nabi. Luar biasa. Wa fi riwayat Ibni Mas'udin, lan ing dalem riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, kila didhawuhake lahu maring man, atau lahu maring Ibnu Mas'ud gitu. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau dikatakan udkhul, dikatakan padanya udkhul, manjingo sira, masuklah, min ayyi abwabil jannah, saking endine pira-pira lawang swarga. Saking endine, endi ning ndi ya, saking endine pira-pira lawang swarga, sita karep sapa sira, atau sita kang karep sapa sira. Dikatakan padanya, masuklah dari pintu surga mana yang engkau kehendaki. Masuklah dari pintu surga mana yang engkau kehendaki. Jadi sing ngamalake 40 hadis ini kon masuk surga dari pintu mana saja. Begitu. Kalau dijelaskan bahwa pintu surga itu ada samania 8. Jadi kenapa kok disuruh masuk surga pintu yang dikehendaki? Karena apa? Ta'ziman lahu wa ikraman. Jadi wong sing iso menghafal ngamalke 40 hadis iki berarti adalah orang yang mulia. Karena takzim tadi, dimuliakan, diagungkan. Diagungkan. Begitu. Wa fi riwayat Ibni Umar, lan ing dalem riwayat Ibni Umar, kutiba fi zumratil ulama, kutiba den tulis fi zumratil ulama ing dalem golongane pira-pira ulama atau pira-pira wong alim. Dia ditulis dalam rombongan atau golongannya para alim ulama. Wa husyira lan den kumpulake dan dikumpulkan fi zumratis syuhada ing dalem golongane pira-pira wong kang mati syahid, dan dikumpulkan atau dihimpun dalam golongan orang-orang mati syahid. Luar biasa. Jadi kadang ada orang yang ingin mati syahid tapi salah jalannya. Jalannya gampang,
Iso ngamalke 40 hadis dihitung mati syahid. Ora sah ngebom kono kene. Sing ngebom kono kene kuwi ora mati syahid tapi mati sangit. Iku ora jihad tapi jahat. Jihad yo ngaji. Nggih, mas-mase jihad yo ngaji. Mungkin mbak-mbake pada ikut masih ada kegiatan ya tidak masalah. Ngaji kan sekarang dipermudahkan. Afdolnya ya tatap muka ya. Kurang afdolnya ya tatap maya, tapi tidak apa-apa, menjadi alternatif. Tatap muka, tatap maya, bukan mukanya maya. Tatap maya atau online, tapi tidak apa-apa, alternatif. Lanjutnya, wattafaqal ulama, wattafaqalan sepakat sopo al khufadzu piro-piro wong kang ahli hadis. Khufad di sini ahli hadis, bukan yang banyak hafalan Al-Qur'an, ingat-ingat. Jadi sebenarnya maaf, ini menurutnya Gusmus, orang yang hafal Al-Qur'an itu enggak disebut hafid atau hafidho sebenarnya. Jadi para zaman dulu itu yang disebut hafid hafidho itu orang yang ulama-ulama yang banyak hafalan hadisnya. Begitu ya. Begitu. Harusnya begitu. Tapi ada perkembangan bahasa. Kayak yang hafid Quran ya disebut hafid. Padahal orang yang hafal Quran 30 juz itu disebut hamilul Quran. Harusnya begitu. Bukan hafid atau hafidah, al-hafid ya. Berhubung ini sudah, maaf ini salah kaprah, ini sering digunakan. Ngendikane Gusmus ini ya sudah masalah. Padahal ya sering dikandani tetap ya kowe wae sing dienggo gitu. Ini ngendikane Gusmus seperti itu. Dan para ahli hadis bersepakat ala annahu ing ngatasé sak temene kelakuan iku hadisun hadis. Satu, ala anahu sak temene hadis iku hadisun hadis dhaifun kang dhaif. Para ulama sepakat bahwasanya ini adalah atau anahu sak temene hadis iki iku hadisun hadis dhaif. Para ulama ahli hadis bersepakat bahwa ini adalah hadis dhaif. Walaupun hadis dhaif, tapi nanti boleh diamalkan. Dalam rangka apa? Fadhailul a'mal. Jadi hadis dhaif itu bisa diamalkan kalau dia terkait fadilah-fadilah keutamaan beramal. Amale apa iki? Menghafal 40 hadis. Kasurat in kasurat lamun akeh apa turukuhu sanat-sanate atau dalan-dalane hadis, meskipun sanat-sanatnya itu banyak ya. 40 hadis dihafalkan bisa, kalaupun tidak bisa diamalkan, dijaga, dipraktekkan, tadi kelak dibangkitkan bersama para ahli ilmu fikih, para ulama, kemudian akan disyafaati Kanjeng Nabi, matinya mati syahid, ora mati sangit, dan dikumpul diberi fasilitas masuk surga ndi sing sampean karepi, wah bebas, dan dikumpulkan bersama para alim ulama dan dihimpun dengan golongan orang mati syahid. Waqad sonafa, lan teman-teman nyusun membuat sopo al ulama upiro-piro ulama radhiya muga-muga ngridoni sinten Allah Gusti Allah anhum saking ulama fi hadzal babi ing dalem ikilah bab fi hadzal babi ing dalem ikilah bab
ma ing perkara la yusa atau ma ing barang la yusa kang ora bisa dihitung, yang tidak bisa dihitung, minal musannafati saking piro-piro susunan atau ya piro-piro susunan. Para ulama telah menyusun, beberapa susunan yang tak terhitung banyaknya dalam masalah ini atau dalam soal ini. Soal ini itu apa, Pak? Yaitu menyusun 40 hadis. Jadi tidak hanya Imam Nawawi, para ulama-ulama terdahulu itu juga menyusun 40 hadis. Nah, nanti akan dijelaskan. Jadi sungguh para ulama telah menyusun beberapa kitab gitu ya, atau susunan yang tak terhitung banyaknya dalam masalah ini atau dalam 40 hadis. Wa awalu man lan utawi kawitane wong alim tu kang ngerti sapa ingsun hu ing man atau hu ing awaluman, alim tu kang ngerti sapa ingsun hu ing awaluman. Dan ulama atau orang yang pertama kali saya tahu sonafa kang nyusun sapa man fihi ing dalem hadzal babi, fihi ing dalem hadzal babi. Dan ulama yang pertama kali saya ketahui menyusun kitab ini atau kitab 40 hadis adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Beliau juga pernah menyusun kitab Arba'in. Tsumma Muhammad bin Aslam. Kemudian tsumma nuli Muhammad bin Aslam At-Tusi. Al-alim kang alim, Ar-Rabbani kang bangsa Rabbani. Kalau sekarang istilahnya disebut wali atau sufi. Sumal Hasan, tidak hanya Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam At-Tusi, kemudian juga Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai. Ini nama-nama ulama yang mengarang menyusun kitab yang berisi terkait 40 hadis. Wa Abu Bakar Al-Ajuri, lan Abu Bakar Al-Ajuri, wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani. Banyak ya ternyata, tidak hanya Imam Nawawi. Nah, perbedaannya di mana? Nanti kita akan tahu. Wa Daruqutni, Imam Daruqutni, wal Hakim, lan Imam Hakim, wa Abu Nuaim, Imam Abu Nuaim, wa Abu Abdirrahman As-Sulami, lan Abu Abdirrahman As-Sulami. Terus lanjut wa Abu Sa'id Al-Mali, bukan Munawar Sa'id ya, Abu Sa'id Al-Malini. Tapi rencana ke depan saya juga akan menyusun Al-Arba'in apa gitu. Berarti ya kalau saya menyusun ya Al-Arba'in As-Sa'idiyah. Jadi An-Nawawiyah As-Sa'idiyah. Terkait mungkin bahasa atau terkait ayat-ayat, hadis-hadis yang terkait toleransi atau moderasi gitu, lumayan kan. Al-Arba'in As-Sa'idiyah fi samahah, di dalam toleransi mungkin. Cita-cita. Wa Abu Utsman As-Sabuni, lan Abu Utsman As-Sabuni, nama-nama ulama besar ini ya. Wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Wa Abu Bakar
Baihaqi dan Abu Bakar Al-Baihaqi. Wa khalaikulan pira-pira ulama la yusauna kang ora bisa dihitung, dan beberapa ulama yang tidak terhitung, baik minal mutaqaddimin, baik yang terdahulu, wal mutaakhirin, lan ulama-ulama kang akhir, atau ulama-ulama yang terdahulu dan yang ulama-ulama kemudian, atau yang kontemporer, terkini. Nggak apa-apa 40 puisi apa, Al-Araba'in Al-Hubiyah terkait cinta, tidak masalah gitu. Al-Arba'in terkait apa gitu, bisa, tidak apa-apa. Al-Arba'in Al-Akhlaqiyah terkait 40 akhlak Nabi, luar biasa kalau bisa. Waqat istakhartu, lan teman-teman istikharah jaluk petunjuk sapa ingsun Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala, dan saya telah meminta petunjuk pada Allah Ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan, ing dalem ngumpulake atau nyusun 40 apane hadisan hadisi. Iktidaan krono ikut, krono nurut biha ulail a'imah, kelawan mengkono imam al-a'lami kang alim-alim kabeh, wa hufadzil Islam, lan piro-piro ulama kang ahli hadise Islam, lan piro-piro ulama kang jaga Islam, atau piro-piro ulama ahli hadise Islam begitu, hadis Islam. Saya telah meminta istikharah, itu ya, meminta petunjuk pada Allah dalam menyusun 40 hadis, karena mengikuti beberapa imam-imam yang alim dan para ulama-ulama ahli hadisnya Islam. Begitu. Jadi sebenarnya kita bisa mengikuti laku para ulama-ulama terdahulu. Kiaiku, guruku seneng ziarah, aku tak ya melu-melu ziarah. Guru-guruku seneng sodakohan, aku tak melu-melu sodakoh. Guruku, kiaiku, ulamaku do seneng ngaji, aku tak ya melu-melu seneng ngaji. Itu perlu itu. Nah, ini apa yang ditiru Imam Nawawi, yaitu membuat kitab berisikan 40 hadis. Waqat ittafaqo, lan teman-teman sepakat sapa ulama'u, pira-pira wong kang alim, ala jawazil amal, ing ngatasé boleh amal. Dan para ulama sepakat akan diperbolehkannya amal bil hadisi, kelawan hadis ad-dhaifi kang dhaif, fi fadailil a'mal, ing dalem fadilah-fadilah amal atau keutamaan-keutamaan amal. Para ulama itu sepakat akan diperbolehkannya menggunakan hadis dhaif di dalam keutamaan-keutamaan amal. Ngoten. Karena apa? Di dalam hadis dhaif yang terkait fadilah-fadilah amal ini diperbolehkan, karena di situ tidak ada yang diharamkan, bal ta'atun. Akan tetapi di hadis dhaif yang fadilah amal itu mengandung ketaatan pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu.
Wa ma'hada lan sertane mengkono diperbolehkannya menggunakan hadis dhaif dalam fadilah-fadilah amal. Walaupun begitu, bahasa Indonesianya, walaupun begitu, falaisa mongko ora ono apa iktimadi sandaran ingsun, atau makna yang lain pegangan ingsun ala hadzal hadisi ing atase ikilah hadis dhaif. Walaupun begitu, maksudnya diperbolehkan menggunakan hadis dhaif, tapi peganganku bukan hadis dhaif ini. Apa pegangan Imam Nawawi? Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dawuhnya atau ucapane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis shahihah ing dalem hadis-hadis kang sahih. Jadi pegangannya Imam Nawawi bukan hadis dhaif terkait fadilah amal, tetapi pegangannya Imam Nawawi menggunakan hadis-hadis sahih. Apa itu? Liubalih, supaya nyampeake sapa asyahidu wong kang nyekseni mingkum saking sira kabeh, hendaknya orang yang menyaksikan. Maksudnya itu ya orang yang hadir. Menyaksikan maksudnya orang yang hadir mingkum dari kalian semua kepada al-ghaibah ing wong kang ora teko atau wong kang gaib. Jadi saat itu Kanjeng Nabi dawuh pada para sahabat, "Hei sahabat, hendaknya orang yang hadir dari kalian itu menyampaikan pada orang-orang yang tidak hadir." Itu yang dipegangi Imam Nawawi. Maka yang enggak hadir nanti disampaikan. Sopo? Yo calon istrimu, yo anak-anak awake dhewe, kabeh semua. Nilai-nilai dalam kitab Arba'in Nawawi perlu diviralkan, perlu disampaikan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadharallah, nadhara mencorongake atau menimbulkan cahaya. Sinten Allah, Gusti Allah. Allah akan menimbulkan cahaya imra'an ing wong pada seseorang sami'a kang krungu sapa imra' atau seseorang maqalati ing ucapan ingsun. Ini dawuh Kanjeng Nabi, Allah akan menimbulkan cahaya pada seseorang yang mendengar ucapanku, fawa'aha mongko ngapalake sapa wong ha ing maqalati, kemudian ia menghafalnya, fa'addaha mongko nyampeake sapa wong ha ing maqalati, lalu ia menyampaikan makolahku, artinya ucapanku, kama sami'aha kaya ta krungu sapa wong ha ing makolati, sebagaimana ia mendengar. Allah akan menimbulkan cahaya pada seseorang yang mendengar ucapanku lalu ia menghafal dan menyampaikannya sebagaimana ia mendengar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini ya, yaitu setelah belajar ya sidik-sidik ya disampaikan. Walaupun dijelaskan di sini au mislu masami'ah min ghairi ziyadah wala nuqsan. Ya tentunya jangan melebih-lebihkan. Walaupun yang disampaikan itu seperti apa ya disampaikan apa adanya. Begitu.
Dikit lagi, summa minal ulama'i. Lah, para ulama yang menyusun 40 hadis ini dalam hal apa gitu ya? Ada yang dalam usuluddin. Summa nuli minal ulama'i, setengah saking para ulama iku man wong jamaah kang nyusun sapa man al arba'ina ing 40. Di antara ulama ada yang menyusun 40 fi usuliddin, 40 dalam urusan agama. Fi usuliddin, dalam masalah pokok-pokok agama. Jadi ada ulama yang nyusun 40 hadis dalam masalah atau pokok-pokok agama. Wa ba'duhum, atau ini bukan hadis tapi ya 40 pokok agama gitu. Wa ba'duhum lan sebagiane ulama fil furu'i ing dalem cabang-cabang ilmu. Sebagian mereka juga menyusun cabang-cabang ilmu. Wa ba'duhum lan sebagiane ulama ya nyusun fil jihadi ing dalam jihad. Sebagian yang lain juga menyusun 40 terkait jihad. Wa ba'duhum lan sebagian ulama fi zuhdi nyusun ing dalam masalah zuhud, menyusun dalam masalah zuhud. Wa ba'duhum lan sebagian ulama fil adabi ing dalam sopan santun. Wa ba'duhum lan sebagian ulama fil khutabi ing dalam khutbah-khutbah. Jadi ada 40 hadis terkait khutbah-khutbah Kanjeng Nabi. Wa kulluha lan sekabehane mau, dan semuanya itu maqasidus sholihah, iku tujuan-tujuan kang apik. Semuanya itu adalah tujuan-tujuan yang bagus. Radhiyallahu, muga-muga ngrindoni, semoga Allah merindhoi an qasidiha, saking pira-pira ulama kang nyusun atau ulama-ulama kang bermaksud ha ing kulluha atau maqasid sholihah. Semoga Allah meridhoi para penyusunnya. Itu maksudnya begitu. Wa qad ra'aitu lan teman-teman ningali, atau maksudnya sih berpendapat jam'a arba'ina ing nyusun 40, dan saya berpendapat bahwa kumpulan 40 hadis ini atau yang saya susun, saya berpendapat bahwa kumpulan jam'a susunan 40 hadis ini ahama, lebih penting, bahwa menyusun 40 hadis ini itu lebih utama, lebih afdal min hadza, saking iki kulihi ya sekabehane hadza. Jadi menurut Imam Nawawi bahwa hadis 40 yang beliau susun 40 itu lebih afdal, lebih utama dari yang sudah disusun para ulama terdahulu. Ini kalau gaya-gaya bahasa ini itu biasanya ini untuk promosi buku, kitab. Kitab-kitab yang dulu itu tidak ada apa-apanya gitu bahasanya. Ini bahasa sekarang loh ya. Bahasa sekarang seperti itu. Karena apa? Ya, karena apa kok Imam Nawawi mengatakan demikian? Wahya arba'una, wahya utawi arba'in yang Imam Nawawi susun yaitu arba'una iku 40. Apa nih hadis ini? Ya arba'in 40 yang beliau susun yaitu 40 hadis mustamilatan kang mencakup ala jam'i dzalika ing ngatasi sekabehane mengkono-mengkono ya usuluddin, ya jihad, ya adab, ya khitabah, khutbah-khutbah,
Jadi semuanya sudah tercakup di dalam 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Wa kullu hadisin minha, lan sekabehane hadis minha saking 40 dan wa kullu hadisin, saben-saben hadis atau setiap hadis minha saking 40 iku qaidatun, kaidah azimatun kang agung. Setiap hadis dari 40 tersebut adalah kaidah utama, kaidah yang agung, min qawaidid-din, saking pira-pira kaidah agama. Jadi setiap hadis yang ada di kitab Arba'in ini yang akan kita pelajari itu mengandung apa tadi? Semua yang sudah dibahas para ulama terdahulu, begitu juga mengandung kaidah agung dari kaidah-kaidah agama. Luar biasa ini. Memang harus kita pelajari. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur dan kesempatan. Qad wasofahu, bahkan qad wasofa, teman-teman gambarake hu ing setiap hadis iki. Sapa al ulama, pira-pira ulama. Para ulama telah menggambarkan. Bahasa kerennya itu ini Mas, mendeskripsikan ya. Para ulama telah mendeskripsikan hadis arba'in ini bi anna madarul islami alaihi, bi anna kelawan sak temene bunderane atau poros sumbu, pilih yang mana? Poros sumbune Islam iku alaihi ing ngatasé kulu hadis atau mazkur. Para ulama telah mendeskripsikan bahwa hadis-hadis ini itu adalah sumbu porosnya Islam. Huwa nisful Islam, atau huwa utawi kulu hadis, dan setiap hadis ini adalah nisful Islam, setengah dari agama Islam. Au sulusuhu, utawa sepertigane Islam. Au nahwu dzalika, atau sebadane mengkono-mengkono madarul Islam, nisful Islam, au sulusuhu, atau yang lainnya. Jadi inilah alasan kenapa kita umat Islam harus mempelajari hadis Arba'in An-Nawawi, karena setiap hadis yang ada di kitab ini itu mencakup bahasan-bahasan kitab 40 hadis yang disusun para ulama-ulama terdahulu. Dan setiap hadis ini mengandung kaidah-kaidah agama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keluasan, kesempatan, dan keridhaan waktu kita untuk ngaji setiap malam minggu di Masjid Baitur Rahman. Dan kita yang ada di sini sebagai para jamaah yang boleh mendakwahkan, menginformasikan setiap akan ngaji, ngajak konco-koncone yang mau ngaji, mumpung hadisnya belum dimulai ya. Mumpung hadis pertama, kedua belum dimulai, ayo diajak teman-temannya. Ya, itu saja untuk ngaji pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan minggu depan, sidik-sidik asal kelakon nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.